Universal itu murni kalender Maudah, ya yang dari Yordan itu. Nah ini juga sama, membagi zona menjadi dua, zona barat dan zona timur. Hanya bedanya kawasannya. Zona barat itu mulai bujur barat 20 derajat sampai ke barat 180 derajat. Ini termasuk Amerika itu. Kemudian zona timur itu dari 20 derajat bujur barat sampai ke 180 di bujur timur. Kita termasuk pada bujur timur. Konsekuensinya juga sama. Kadang-kadang sama tanggalnya, kadang-kadang beda. Kita lihat lagi berikutnya. Nah ini kriterianya. Kriteria yang dua zona atau bizona Maudah. Bulan baru Komariah dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona. Bila pada tanggal 29 mungkin terjadi ru'yah di daratan zona bersangkutan. Kemudian menurut kriteria imkan ru'yah Maudah. Maudah itu mengkategori imkan ru'yah itu sampai 5. Pertama ada wilayah yang mustahil melihat hilal. Yang kedua ada wilayah yang tidak mungkin melihat hilal. Yang ketiga itu wilayah yang mungkin melihat hilal hanya dengan alat. Yang keempat melihat hilal mungkin tanpa alat. Dan yang kelima melihat hilal dengan mudah tanpa alat. Nah, sampai 5 kategori dia. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu ada kurva-kurva begitu di seluruh dunia, bisa jadi 5 lokasi. Ini yang mustahil, ini yang tidak mungkin, ini yang mungkin dengan susah payah, ini yang mungkin dengan alat, ini yang mungkin dengan mudah. Jadi seperti ini. Nah, mengenai mustahil dan tidak mungkin itu dalam istilahnya di kalender itu, yang satu itu adalah impossible dan yang satu itu not possible. Jadi kalau dalam bahasa kita ya itu impossible itu mustahil, not possible itu tidak mungkin. Nah, itu beda. Yang mustahil sama sekali tidak bisa. Kalau yang mungkin ya masih. Nah, yang wujudul hilal ini itu kategorinya masuk pada mungkin. Ya. Gitu. Nah jadi ini yang kalender universal. Nah sekarang mungkin kita sudah bisa masuk ke kalender yang ini prinsipnya. Nah ini yang kalender global. Saya tidak akan jelaskan semua, tapi yang mencuat paling dominan saja, yaitu satu kalender Jamaluddin Abdul Rojik. Ini yang paling sedikit kekeliruannya dibanding dengan kalender-kalender lainnya. Setelah diadakan pengujian selama 100 tahun, jadi diuji oleh para pakar yang di pertemuan temu pakar 2 itu sepanjang 100 tahun. Ya tidak lengkap karena 100 tahun itu kan menurut Hijriahnya, kalau menurut Masehinya tidak sampai 100 tahun. Nah, kesimpulannya di antara kalender yang diajukan di temu pakar 2, yang diajukan itu kalender Umur Qura, kalender Jamaluddin, kalender Maudah, kemudian kalender Husain Diallo, itu yang paling sedikit kesalahannya atau penyimpangannya adalah kalender Jamaluddin. Dan paling sedikit penyimpangannya dari apa? Dari prinsip validitas kalender global. Jadi diatur ada ketentuan-ketentuannya sebanyak 6 butir validitas kalender global. Kalau menyimpang dari salah satu validitas itu maka berkurang nilainya kalender itu. Nah, jadi yang paling sedikit penyimpangannya dari validitas itu, dari kriteria validitas kalender global adalah kalender Jamaluddin Abdul Rojik ini. Lalu prinsipnya apa? Prinsipnya 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Nah, jadi memang ini tawaran yang cukup ambisius. Yang lain-lain tidak sampai berani. Yang lain-lain itu zona itu tadi. Nah, dia mengemukakan 1 tanggal 1 hari di seluruh dunia. Lalu ada prinsip yang kedua, transfer ru'yah. Sebenarnya bukan transfer ru'yah intinya, tapi transfer imkanur ru'yah. Transfer imkanur ru'yah. Nah,
rukyat di barat ditransfer ke timur yang telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00 waktu setempat. Nah, transfer imkanul ru'yah itu sebenarnya sama dengan konsep wujudul hilal. Sekarang misalnya begini, di Yogyakarta sudah wujud, di Jayapura, Papua belum wujud. Nah begitu. Tapi untuk penentuan kalendernya kan harus satu tanggal, satu hari di Indonesia. Maka yang Papua, yang Jayapura itu ikut ke Jogja, ikut ke yang sudah, atau yang belum wujud ikut yang sudah wujud. Itu sebenarnya sama intinya, yaitu transfer wujudul hilal dari yang sudah kepada yang belum. Nah ini juga transfer imkanul ru'yah dari yang sudah di sebelah barat ke yang belum di sebelah timur. Dengan catatan terjadinya imkanul ru'yah itu sebelum jam 00 waktu setempat di timur. Jadi belum pergantian hari. Lalu yang ketiga, permulaan hari tengah malam di bujur 180 derajat. Jadi ini hari universal seperti yang kita alami ini. Hari yang sehari-hari kita kan jam 12 malam mulai. Nah jadi kalau kita bicara hari, memang hari itu bisa ditanya gitu. Kapan mulai hari itu? Hari itu kapan dimulai? Maka jawabannya yang secara universal sekarang yang berlaku di dunia yaitu jam 00 tengah malam. Itu jawaban terhadap kapan hari dimulai. Tapi kalau dalam kalender Islam bervariasi tadi, yang umum adalah kapan dimulai hari, yaitu pada saat terbenam matahari atau guru, dan itu bisa berbeda di setiap tempat. Lalu di mana mulainya hari? Nah, kalau secara universal sekarang yang berlaku di dunia, mulainya hari itu ya di bujur 180 derajat di timur sana. Itu mulainya hari. Sehingga kalau kita misalnya berada di bujur 180 derajat begitu, lalu menghadap ke utara, kaki kanan di sebelah sana bujur itu, kaki kiri di sebelah kiri, kirinya kaki kiri sebelah sini, sebelah baratnya, maka kaki kiri itu berada pada hari Selasa, kaki kanan berada pada hari Senin. Nah, jadi begitu, ada batas. Hanya khusus untuk kepulauan Kiribati, karena persis di 180 itu kan terpotong. Nah ini diadakan kompromi sehingga garis batas tanggal di situ itu dibelokkan ke timur sampai hampir 30 derajat, sehingga Kiribati semuanya masuk ke wilayah barat. Jadi ke wilayah kita, ke wilayah yang mengarah ke Indonesia ini, tidak ke wilayah yang mengarah ke Amerika sana.